Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nawal Sila, Ramdhani Setiawan, Salsarato Maisha, dan Satrio Aprilanto ingin memaparkan tentang paper kasus Krisis Communication Management. Halo, perkenalkan nama saya Nawal Sila. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Jember tahun 2020 dan saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dari Kemendikbud. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi krisis. Winston Churchill mengatakan, biarkan kekhawatiran kita yang sebelumnya menjadi pemikiran dan perencanaan yang maju. Sebab rencana terbaik tidak akan ada artinya jika tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. Informasi latar belakang untuk menenangkan inisiatif. Kosongnya informasi menyebabkan kurangnya fakta nyata tentang suatu insiden. Kekosongan tersebut bagaimanapun dapat ditangani dengan menawarkan informasi latar belakang media tentang perusahaan atau instalasi yang telah dipengaruhi. Menawarkan informasi latar belakang memungkinkan mereka untuk mulai membingkai cerita yang nantinya akan mereka tulis atau siarkan. Yang ketiga adalah mengadakan konferensi pers. Untuk mengadakan konferensi pers di perusahaan, dengan mengadakan konferensi pers, perusahaan memiliki kesempatan untuk menyampaikan tentang aktivitas perusahaan dan memperbaiki kesalahan informasi yang ada. Selanjutnya, mengelola konferensi pers. Ratusan jurnalis menjadi mimpi buruk bagi para pemimpin perusahaan. Untuk menghadapinya, pelatihan dan persiapan adalah kuncinya. Dan dalam menyukseskan suatu konferensi, haruslah memperhatikan dan mengandung hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah 2 pintu masuk atau satu untuk digunakan oleh manajemen dan yang lainnya adalah media. Yang kedua adalah diagram besar situs dan materi bantuan visual lainnya yang akan membantu menjelaskan apa yang telah terjadi. Yang ketiga adalah paket informasi latar belakang pers. Yang keempat adalah minuman, tapi minumannya bukan alkohol. Yang kelima adalah fasilitas toilet. Dan yang keenam adalah langkah-langkah keamanan yang memadai untuk memastikan pengendalian orang baik di dalam maupun di luar lokasi dengan memperhatikan keselamatan mereka. Poin selanjutnya menjelaskan tentang menghadapi wawancara televisi. Pelatihan juru bicara televisi sangat penting untuk menghadapi skenario krisis, sebagian untuk mengajarkan teknik dan membiarkan kepercayaan diri, tetapi juga untuk menemukan siapa yang pandai dan siapa yang tidak. Seperti yang ada di contoh, di mana kasus pertumpahan minyak Pertamina yang terjadi di Karawang pada tahun 2019. Kabag Penum Divisi Humas Polres Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya telah menyelidiki mengapa peristiwa kebocoran itu bisa terjadi dengan melakukan interview. Dan yang katanya Asep, kita sudah melakukan penyelidikan mengapa peristiwa itu terjadi. Secara paralel, melakukan interview kenapa persoalan ini terjadi kemudian menimbulkan dampak seperti ini. Ujar Asep di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 9 Agustus 2019. Yang selanjutnya adalah mengatasi ratusan panggilan telepon. Beberapa perusahaan memiliki pengaturan yang lebih rumit dan untuk menangani panggilan telepon masuk dari media dan kerabat karyawan daripada yang ada di industri minyak. Dari pengalaman kami sendiri dalam mencoba untuk menangani ribuan panggilan telepon semacam itu selama salah satu bencana terburuk industri di Bantry Bay, Irlandia Barat Daya pada Januari 1979. Bencana tersebut menewaskan 50 orang. Kami membantu industri minyak bagian Laut Utara dalam mempelopori sistem respon telepon. Dan dapat dikatakan sistem ini sukses. Untuk mengatasi tekanan atau situasi seperti itu, perlu adanya pelatihan untuk melatih karyawan dalam teknik menangani panggilan dari 2 audiens vital. Yang selanjutnya adalah menanggapi panggilan dari media. Menanggapi panggilan telepon dari media jauh lebih banyak dibandingkan jumlah reporter. Selain pelatihan teknik menangani panggilan, kami juga menyarankan bagi setiap perusahaan apapun itu untuk menyiapkan sebuah ruangan tanggap darurat. Salah satunya ruang tanggapan saluran telepon yang dilengkapi dengan handset yang memanai dan nomor telepon khusus sendiri yang dapat dengan cepat dikeluarkan melalui layanan kabel jika terjadi keadaan darurat. Menjelaskan panggilan dari keluarga, area ini merupakan area manajemen krisis yang paling sering diabaikan, namun sebenarnya yang paling penting, dan ketidakmampuan untuk menanggapi secara simpatik dengan informasi tentang karyawan kepada penelpon dapat menambah kekhawatiran mereka, sehingga akan membuat frustasi dan marah penelpon. Hal ini memungkinkan mereka terpaksa menelpon korban atau koran lokal atau nasional dan menyebabkan masalah rumit hubungan masyarakat. Ini juga merupakan salah satu aspek paling kompleks dari respon komunikasi krisis.
Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus ini adalah kesalahan informasi kematian pertambangan di Virginia dalam krisis. Tidak ada informasi yang lebih penting daripada keluarga informasi yang benar. Kalian bisa baca pada slide PPT di depan saya ini. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah rilis berita. Rilis berita adalah alat komunikasi utama dalam situasi yang krisis. Ini memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut secara resmi dan dapat digunakan untuk mengungkapkan kutipan dari manajemen senior. Rilis berita juga harus ditulis dengan tebal dan juga cepat dalam masa periode krisis. Penulisan rilis berita haruslah memberikan nomor, waktu, dan tanggal di bagian atas setiap rilis. Nah, biasanya perusahaan ini memberikan rilis berita dalam website resminya ataupun daripada sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Hal ini juga memungkinkan responden media untuk menanyakan rilis berita mana yang terakhir dilihat oleh jurnalis dan dengan cepat memastikan tingkat pengetahuan yang dimiliki saat rilis berita diterbitkan. Ketika melakukannya pernyataan pers ataupun melakukan rilis berita, pengumuman berita harusnya berurut dengan urutan yang itu adalah yang pertama itu adalah sifat kejadian, kedua lokasi kejadian, ketiga rinci korban jiwa, angka ya, bukan nama, lalu ada rincian cedera yang juga termasuk angka dan bukan nama, rincian daerah yang terdampak, rincian dampak terhadap lingkungan hidup, rincian tindakan yang diambil untuk pelanggan, kutipan dari manajer senior yang menyatakan penyesalan atas insiden dan pujian bagi mereka yang terlibat dalam aspek keadaan darurat, rincian tentang investigasi tindak lanjut, penyebab insiden, dan yang terakhir itu adalah pengingat tentang catatan keamanan situs sebelum kejadian. Next, selain kita melakukan rilis berita, kita juga harus memberikan informasi kepada karyawan. Sangat penting untuk memberitahu karyawan tentang situasi dan perkembangan krisis yang ada dalam perusahaan. Mereka harusnya tidak mempelajari informasi baru melalui media seperti yang sering terjadi. Karyawan adalah duta besar perusahaan tersebut dan harus berada dalam posisi untuk menjelaskan kepada pelanggan, keluarga, ataupun teman-teman tentang apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Mereka harus memiliki akses pernyataan pers sebelum perusahaan melakukan rilis. Bila memungkinkan, briefing haruslah diatur untuk memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sebagai alternatif. Mereka juga dapat diinformasikan melalui email, surat, ataupun manajemen senior, ataupun buletin cetak yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah menggunakan website. Situs web perusahaan dapat menyediakan sarana komunikasi langsung dan cepat juga efektif kepada para pemangku kepentingan tanpa risiko interpretasi dari media. Semakin sering digunakan oleh jurnalis sebagai informasi perusahaan, situs web memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan mereka yang pemangku kepentingan lainnya seperti stakeholder. Situs web itu biasanya digunakan untuk memposting rilis berita dan informasi latar belakang tentang situasi atau menerbitkan rilis berita ke surat kabar, memberikan hasil wawancara, ruang media sebagai obrolan. Nah, menanggapi pernyataan media melalui telepon dan mengadakan konversi pers dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah peranan dari layanan darurat. Seperti yang kita ketahui, polisi khususnya yang juga dapat membantu dalam sebuah krisis yang bersifat fisik. Mereka dapat menyerap berbagai informasi terlepas dari tekanan melalui pers dan biro korban yang bekerja sama dengan perusahaan yang terlibat dalam keadaan darurat. Mereka juga dapat bertanggung jawab untuk memastikan misalnya ada korban jiwa seperti mayat yang dapat diidentifikasi oleh kerabat dekat dan untuk memberitahu keluarga jika terjadi kematian yang disebabkan oleh kecelakaan industri. Baik, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Menurut Judianto, pada tahun 2005, SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dikaitkan dengan beberapa materi subbab yang telah terlampir di atas bahwa memang pada faktanya dari kasus pertumpahan minyak Pertamina pada tahun 2019 silam, sempat memiliki trouble terhadap kasus tersebut di mana baru diketahui bahwa insiden kecelakaan di sumur migas yang disebabkan tumpahan minyak sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Tragedi tersebut juga menimbulkan banyak kritikan dan komentar bahwa bukan hanya sekali saja PT Pertamina terkesan lalai dalam menjaga untuk tidak terjadinya kebocoran kembali.
MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan sejak Sabtu, tim KLHK sudah di lapangan. Katanya, saat ini Pertamina masih fokus penghentian semburan dan pengendalian dampak pada masyarakat. Meminta Pertamina menutup kebocoran gas dan minyak yang keluar dengan cara memasang sumbatan semen dan grip oil agar kebocoran tidak merembet. Kesempatan eksternal yang didapat oleh PT Pertamina yaitu dengan Pertamina telah membentuk Incident Management atau Crisis Team di Jakarta dan Karawang. Tugasnya untuk menahan minyak, penanganan gas dengan spray, pengobaran untuk mematikan sumur, serta penanganan di anjungan. Selanjutnya kaitan kasus. Yang pertama, penanggulangan Stena Challenger. Kaitan kasus SUP ini yaitu pihak PT fokus pada pemberitaan dan juga mengenai berita tentang lingkungan, mengenai tumpahan minyak yang sudah terjadi 2 pekan lalu, dan menyelesaikan dengan prosedur yang jelas dengan menyatakan keadaan darurat kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM. Informasi latar belakang untuk menangkalnya prakarsa. Pada SUP ini PT berusaha memberikan informasi mengenai perkembangan yang terjadi di lapangan, mulai dari dampak yang terjadi pada lingkungan atau pantai, hingga menjalin komunikasi dengan lembaga pemerintahan terkait kondisi darurat yang terjadi. Selanjutnya, siapkan pusat pers. Perusahaan menyiapkan konferensi pers di kantornya agar media diberitahu mengenai waktu pers ini dilaksanakan terkait kasus kebocoran minyak ini. Mengelola konferensi pers. Dalam hal ini, pihak PT menyajikan persiapan pers mulai dari saluran telepon hingga fasilitas toilet, serta membatasi jumlah tim manajemen yang hadir hanya tim khusus. Menghadapi wawancara televisi, pihak PT dalam situasi ini hanya mengizinkan pihak-pihak khusus yang hadir dalam pers dan yang hanya mengetahui betul permasalahan ini, seperti pernyataan Direktur Hulu Pertamina yang berbicara di konferensi pers. Selanjutnya, mengatasi ratusan panggilan telepon. Dalam mengatasi panggilan telepon yang begitu banyak karena kasus ini terkait dengan berdampak pada mata pencarian warga dan juga lingkungan, pihak Pertamina telah membentuk Insiden Management Team, Krisis Team di Jakarta dan Karawang. Tugasnya untuk penanggulangan tumpahan minyak, penanganan gas dengan spray, pengoboran untuk mematikan sumur, serta penanganan di anjungan. Selanjutnya adalah keterkaitan contoh kasus dengan subbab. Pada kelompok kami membahas contoh kasus yaitu tumpahnya minyak Pertamina di Karawang pada tanggal 12 Juli 2019, sumber berita dari cnbcindonesia.com. Yang pertama, keterkaitan subbab yaitu menjawab panggilan kerabat, yang mana jika kita kaitkan dengan sebab ini dapat terlihat bahwasanya pihak PT tersebut tidak mampu menanggapi panggilan darurat secara tepat dari kerabat karyawan pada tanggal 12 Juli tersebut. Namun 3 hari setelah itu diumumkan oleh Direktur Hulu tersebut bahwasanya keadaan dalam darurat. Seperti yang saya baca pada contoh kasus tersebut, karyawan dievakuasi pada tanggal 14 Juli, sedangkan terjadinya insiden ini pada tanggal 12 Juli. Berarti belum ada keterkaitan contoh kasus dengan subbab ini karena sangat lamban dalam menanggapi panggilan darurat tersebut. Selanjutnya adalah pusat EPIC. Nah, pada sebab ini menyatakan bahwasanya tim respon telepon media akan berusaha memberikan informasi yang akurat dan secepat mungkin. Terlihat pada bagian yang menyatakan bahwasanya pada tanggal 15 Juli 2019, setelah dinyatakan keadaan darurat, pihaknya langsung berinteraksi dengan lembaga pemerintah. Maka terlihat juga dari ujaran perwakilan PT Pasero tersebut sangat sigap menanggapi keadaan dalam menginformasikan semua kepada halayak dan pihak terkait. Selanjutnya adalah rilis berita. Nah, rilis berita ini merupakan bentuk alat komunikasi utama dalam situasi kritis, yang mana jika dikaitkan pada contoh kasus ini, ketika terjadinya insiden tumpahnya minyak dari blok migas dilepas pantai utara Jawa tersebut, belum dirilis langsung oleh dari pihak PT Pasero. Setelah beredarnya pemberitaan tersebut, barulah beredar konfirmasi resmi dari pihak PT Pasero, sehingga 5 hari ke depannya, 5 hari seterusnya memberikan informasi mengenai perkembangan ini secara terus-menerus. Selanjutnya adalah menggunakan situs web.
Nah, guna situs web ini adalah untuk memposting rilis berita dan informasi latar belakang tentang situasi kasus atau situasi yang menerbitkan rilis berita ke surat kabar. Kasus ini, keterkaitan sebab ini pada contoh kasus ini adalah yang mana website Pertamina ini tidak langsung merilis pada saat insiden tersebut terjadi. Namun di luar situs web Pertamina lah yang merilis pertama, salah satunya adalah cnbicindonesia.com. Selanjutnya adalah peran layanan darurat. Nah, di subbab ini sangat jelas keterkaitan contoh kasus dengan sebab ini, yaitu pentingnya untuk diingat bahwasanya polisi dan perwakilan dari layanan darurat lainnya yang terlibat dalam situasi tersebut, yang mana petugas polisi tersebut harus didampingi dengan perwakilan senior perusahaan. Sangat terlihat jelas bahwasanya ada kaitan sebab ini karena pada bagian ini langsung dari pihak PT Persero berinteraksi dengan lembaga terkait dan pemerintah. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, dalam kaitan contoh kasus ini, saya mengambil SWOT dari definisi yaitu menurut Farrell dan Herlin tahun 2005, yang mana ia mengatakan bahwasanya dalam memberi informasi dari analisis situasi dan memisahkan dalam pokoknya persoalan internal seperti kekuatan dan kelemahan, serta persoalan eksternal seperti peluang dan ancaman. Terlihat jelas bahwasanya dalam memberikan informasi, PT Persero tersebut tidak tergesa-gesa dalam memberikan rilis berita yang resmi dari jajaran pihak PT Persero. Dan di berita tersebut terlihat tidak memperlihatkan atau mengatakan persoalan internalnya dari PT Persero tersebut, seperti total kerugian yang dialaminya dan serta kenapa sebab insiden tersebut terjadi untuk meminimalisir terlihatnya kelemahan pada PT Persero tersebut.